Hari ini sesi terakhir setelah 4 kali ibadah, ini sesi terakhir. Besok pulang ke Solo karena ada banyak tugas-tugas. Ini sesi terakhir makanya temanya finishing well. Pas banget ya, finishing well. Saya berharap saudara sampai tujuan, finish sampai akhir. Amin ya. Apa yang saudara mulai, selesai dong. Apa yang saudara awali dengan baik-baik, saudara akhiri dengan baik. Karena Tuhan berkata begini, lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta. Itu artinya di terakhir itu harusnya lebih daripada cerita di awal. Kan begitu. Pernikahan di awal selalu baik-baik. Tapi di akhir kehidupan seseorang, siapa yang tahu? Betul nggak? Ada yang putus di tengah jalan lah, ada yang gak kuat di tengah jalan lah. Mengawali sesuatu kadang-kadang kita excited luar biasa. Tapi bagaimana dengan mengakhirinya gitu kan. Kuliah berangkat Jakarta, wah semangat luar biasa. Baru tingkat 3 udah gak kuat, pengen pulang. Itu gak sedikit. Ada banyak orang yang mau jadi hamba Tuhan. Sekolah nih kita wawancarai. Lu kenapa mau jadi hamba Tuhan? Begini. Oh ya oke. Tapi begitu selesai. Perjalanan dilewati mau selesai. Tiba-tiba gak kuat dalam perjalanan hidup ini. Nah ada dua orang yang saya kira ini keren banget. Menyelesaikan dengan finishing well. Waktunya belum selesai Pak. Masih ada waktu, tapi kerjanya udah selesai. Keren loh itu, ada 2 tuh. 1, Yesus Kristus. Waktu dia disalib, dia ngomong, sudah selesai. Padahal dia belum mati loh. Belum mati, kerjaannya udah selesai. Orang kedua adalah Paulus. Paulus ngomong apa? Aku telah mengakhiri pertandingan iman ini. Belum selesai, tetapi dia udah ngomong, aku udah selesai. Mengakhiri semuanya dengan baik. Kita, waktunya udah selesai. Kerjaannya belum selesai. Deadline-nya udah nyampe deadline, harus dikirim, harus begini. Belum selesai Pak, aduh gimana Pak, kan gitu. Saya berharap kita finishing well pada akhirnya nanti, katakan amin. Saya mau cerita tentang Musa. Musa, dia masuk tanah perjanjian. Kan itu 2 bulan sebelum dia masuk, dia udah mati terlebih dahulu. Jadi akhirnya dia gak jadi masuk. Tinggal 2 bulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan ya, jalan di padang gurun 40 tahun pimpin bangsa Israel. Tinggal 2 bulan. Tiba-tiba harus selesai tugasnya. Cuma lihat di atas bukit Kanaan tuh kayak apa gitu. Saya berharap Anda tidak seperti itu. Ada satu mahasiswa kami, tinggal Jumat wisuda, Bapak Ibu Saudara sekalian. STH. Hari Rabu angkat koper dari sekolah. Karena pertemuan dengan lawan jenis jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Ditanya, lu ngapain jam 1 pagi? Ngembaliin buku. Emang gak ada waktu yang lain harus jam 1 pagi? Dan akhirnya dia harus angkat koper. Kadung mama papanya beli tiket untuk wisuda. Gak datang wisuda, langsung bawa anaknya pulang gitu. Banyak orang bisa mengawali dengan baik. Tapi jarang bisa mengakhiri dengan baik. Nah, malam terakhir sebelum Yesus menyerahkan diri dan mati. Ini malam terakhirnya Yesus. Yesus memberikan laporan semua hasil tugas-tugasnya. Itu laporannya Yesus tuh. Sebelum dia menyerahkan diri, besok mati, malam ini dia laporan. Bapak, lapor nih. Mari kita lihat dan baca laporannya Yesus. Saya kira kita harus belajar dari orang ini. Hebat luar biasa. Ia melaporkan, itu tercatat di Yohanes di pasal 17. Ada beberapa. Aku telah mempermuliakan namamu. 1. 2. Aku telah menyatakan namamu. 3. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. 4. Aku telah menjaga mereka. Berikutnya, aku telah memberitakan firman-Mu. Berikutnya, aku telah mengutus mereka.
Berarti sebelum mengutus, di-equip, dilengkapi, dimuridkan. Habis itu selesai. Aku udah ngutus mereka. Terus aku telah memberikan kemuliaan. Keren ini. Bagi kemuliaannya Yesus kepada murid-muridnya. Dibagi-bagi itu. Aku telah memberitahukan namamu. Pertanyaan saya simple. Kalau saudara melaporkan tugas dan besok sudah selesai. Laporan tugas Anda apa sama Tuhan? Tuhan, aku udah punya ini. Aku udah punya ini. Aku gini-gini. Coba lihat, bandingkan dengan apa yang Yesus laporkan. Enggak ada satupun buat dirinya. Tapi semua untuk Bapaknya. Dan semua untuk murid-muridnya. Dan semua untuk orang di muka bumi ini. Wow, waktu saya baca ini saya gali. Ini kalau dikupas satu-satu bisa jadi satu sesi, dua sesi segala macam. Sepanjang dan lebar Bapak Ibu. Cuma karena waktu kita terbatas. 8 kata aku telah. Ini berarti Yesus memang telah mengakhiri. Finishing well dari semuanya ini. Gereja saya kira tidak boleh kehilangan arah. Gereja saya kira tidak boleh kehilangan langkah, tujuan, esensinya, keberadaannya atas bumi ini. Saya berharap Ici juga seperti itu. Saya tadi ngomong sama salah satu staf. Saya ngerasain hadirat Tuhan di sini. Gereja yang ngalami Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. 2, gereja yang melaksanakan amanat agung, misi, menuntaskan bangsa ini. Gereja itu menjadi gereja yang dicari orang hari-hari ini. Banyak orang udah males dan capek dengan main gerejaan. Nah maksudnya yang dicari gereja yang benar-benar sesuai dengan apa mandat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Hati-hati karena iblis sedang menyerang pemikiran kita. Iblis sedang mengarahkan panggilan gereja dari semuanya yang ada. Sehingga tugas-tugas yang Tuhan taruh menyimpang dan melenceng. Bukan lagi kepada tugas-tugas seperti yang Yesus kerjakan. Berapa kali Yesus tuh mau ditarik jadi raja. Ya, orang-orang datang kemudian ingin menjadikan dia raja. Aku datang bukan untuk jadi raja. Nanti itu nanti. Tapi tugasnya adalah mati. Menderita, menebus dosa manusia. Itu tugasnya. Yesus ngerti tracknya ada di sana. Selalu ada pada frekuensinya, pada Allah saja. Angka frekuensinya yang gak pernah bergeser, itu Tuhan itu. Sampai mati di atas kayu salib. Keren, Yesus itu keren luar biasa. Hati-hati terhadap penyimpangan pikiran-pikiran yang konyol, yang kadang-kadang memikir sehingga kita bisa bergeser dari pikiran yang asli ya. Saya kesini dulu Bapak Ibu. Saya berharap saudara gak tegang-tegang lihat saya ya. Saudara lihat saya tegang, saya jadi tegang nanti ya. Oke, saya akan tanya. Nanti Bapak Ibu akan jawab. Multimedia nanti bersama dengan saya akan tanya, gambarnya bisa turun begitu ya. Oke, saya mau kita satu frekuensi dulu ya. Katakan amin. 1, 2, 3. Oh kurang keras. Amin. Lebih keras bisa amin. Nah nanti jawabnya frekuensinya segitu ya. Harus bersuara semua ya. Oke, gambar yang pertama. Kapas warnanya. Next. Awan warnanya. Next. Nasi warnanya. Next. Sapi minumnya. Sapi minumnya. Ada yang suair. Suair itu enggak ada. Suair ya enggak ada ya. Oke. Lagi. Cendol dawet warnanya. Daun warnanya. Rumput warnanya. Harimau makannya? Harimau makannya rumput. Ada yo rumput, begitu dia kencang rumputnya jadi hilang gitu ya. Rum ya. Yo terakhir. Topeng Batman warnanya. Arang warnanya. Ban mobil warnanya. Next. Kopi warnanya. Next. Kelelawar tidurnya.
Kelelawar tidurnya. Kelelawar tidurnya itu pagi. Kalau malam minum susu. Kalau kelelawar tidurnya malam, terus kemudian cari makannya kapan kan gitu ya. Kenapa sih bisa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa bisa salah? Kebiasaan Bu, bener. Saya giring hitam. Kelelawar tidurnya malam. Baru sadar ya. Sapi minumnya susu. Air. Kenapa? Kita tuh kadang-kadang digiring kepada opini tertentu. Sampai akhirnya yang salah pun jadi benar. Betul gak? Kebenaran itu kayak gitu tuh. Kadang-kadang salah. Tapi dibuat benar, diwacanakan terus jadi opini. Seolah-olah itu benar. Padahal belum tentu. Saya berharap gereja Tuhan menghidupi Yesus hari ini apa yang Yesus hidupi. Menjadi gereja yang menuntaskan pekerjaannya Tuhan di muka bumi. Katakan amin. Kembali lagi ke gambar Yesus, ada 8 di situ kata telah. Mempermuliakan nama Tuhan, menyatakan nama, memuliakan nama di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah menjaga mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu. Aku telah mengutus. Aku telah. Yesus menyentuh 12 muridnya dengan hebat luar biasa. Sehingga dunia terguncang begitu hebat. 12 murid Yesus itu rata-rata usia 15 sampai 28 tahun. Itu survei membuktikan. Bayangkan anak SMP, SMA disentuh sama Yesus. Mereka bisa mengguncangkan dunia begitu hebat. Yesus sengaja gak pilih orang-orang tua. Minta maaf ya, saya tidak meremehkan orang tua. Tapi Yesus butuh orang-orang cepat untuk menuntaskan pekerjaannya di muka bumi ini. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya suka ayat ini. Kita semua dengan wajah yang tidak terselubung mencerminkan, kita tuh reflectingnya Tuhan. Being transformed, wow. Yang diubah menjadi gambar dan kemuliaannya Tuhan. Tuhan pengen agar kita serupa, segambar dengan Tuhan, menjadi reflektornya. Orang lihat kita, orang langsung lihat Yesus gitu. Wow, Yesus banget itu, Yesus banget. Ada sidang sinode di satu tempat. Setelah selesai sidang sinode, pendeta-pendeta ini diburu waktu untuk pergi, check-in gitu. Mereka pada cepat-cepat di stasiun begitu. Sampai di stasiun karena buru-buru. Ada beberapa pendeta hamba Tuhan ini tersandung sesuatu, lalu nabrak anak yang jualan jeruk ada di situ. Jeruknya lari kemana-mana, kocar kacir begitu. Beberapa pendeta cuma lihat bengong, berapa pendeta terus, buruan, telat ini nanti telat. Ini pendeta yang nabrak dia diam, mau nolong pasti akan telat. Tapi kalau ditinggal, kasihan ini anak. Dan akhirnya dia putuskan tinggal di situ. Bantu ini anak, karena dia merasa bahwa dia bersalah. Sementara pendeta-pendeta yang lain yang mungkin habis khotbah soal kasih, bicara soal pengampunan, menolong sesama dan lari. Hamba Tuhan ini ngambil satu demi satu, baru dia sadar. Anak ini buta, gak bisa lihat. Nih jeruknya nih. Nih ada lagi. Ternyata pas banget kalau dia menolong anak ini. Setelah selesai, anak ini, om, dipegangnya om. Lalu dia ngomong, om itu Tuhan Yesus ya? Dipegangnya. Kok gak brewok? Kok gak ada kumisnya? Dia diam aja dan dia senyum. Ya, Tuhan Yesus ada di dalam om. Tuhan berkati kamu ya. Nih ada uang, om beli jerukmu akhirnya. Dunia lihat Yesus itu dari hidup saya dan saudara. Betul gak? Nah kalau kita gak menuntaskan pekerjaannya ini. Dunia tuh bingung lihat Yesus hari ini.
Gak mungkin kita bisa serupa dengan Yesus tanpa kita tinggal di dalam Tuhan. Betul gak? Perlu kita connect sama Tuhan. Agar kita serupa dengan firman. Dan kita diubahkan lewat kehidupan ini. Kata diubah itu dipakai kata metamorphose. Sama seperti telur jadi ulat, lalu jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Itu metamorphose yang lengkap, itu kupu-kupu. Nyamuk itu juga ngalami metamorfose Bapak Ibu. Metamorfose dari telur, bintik-bintik, jentik-jentik, terus jadi nyamuk. Tapi itu perubahan yang jahat dan tidak baik. Betul gak? Jadi perubahan itu ada dua. Berubah jadi makin baik atau berubah jadi makin yang jahat. Tergantung kita. Kalau Anda berubah jadi baik, orang tertarik sama kita. Iya kan? Nggak ada namanya tato, Aedes aegypti, nyamuk. Nggak ada tuh. Bros nyamuk nggak ada. Yang ada kupu-kupu. Yang bagus banget kan gitu. Tuhan pengen agar kita tahun demi tahun berubah jadi lebih baik. Berubah terus menerus. Itu tensesnya berubah terus menerus. Nggak cuma sekali berubah sempurna. Enggak. Berubah terus menerus lebih baik. Tidak ada kata perubahan tanpa pemuritan, gak ada. Kalau mau berubah harus lewat pemuritan. Kayak begini nih gak cukup ibadah sebetulnya. Kita harus masuk di dalam komunitas yang lebih kecil, masuk dalam pemuritan sehingga kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Intinya begini, Tuhan mau pakai hidup Anda hari ini. Menuntaskan pekerjaan yang memang belum selesai hari-hari ini. Peristiwa LA yang kebakaran kemarin. Saya tidak tahu saudara punya rumah di sana atau tidak. Lihat wajah saudara kayaknya ada yang punya di sana. Haleluya. Tapi kalau Anda punya ya saya turut bersedih lah. Cuma begini, dengan adanya peristiwa itu, kita bisa mawas diri dan berpikir bahwa nama Yesus saja nggak dikenal di beberapa tempat di sana. Betul ya? Ada beberapa yang udah ngikuti Instagramnya apa segala macam. Ngeri sekali. Tuhan pengen agar terangmu tidak jadi redup di hari-hari ini. Terangmu makin berkobar-kobar dan menyala-nyala dan terus menyala luar biasa. Dengan semua strength, kekuatan yang saudara punya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Matius 5 ayat 14 ke 16. Saya kesini sekarang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terangmu bercahaya. Lalu ayat berikutnya, kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Ya toh, kalau kota ada di bukit, itu selalu nyalanya kelihatan banget, kelihatan banget. Kota di atas bukit itu ada Bapak Ibu. Namanya Siporis. Siporis. Kota ini terletak di atas bukit gunung. Kalau saudara lihat kotanya, next. Itu ada stadion yang bisa menampung 5.000 orang. Kayak di Efesus. Ya. Kebetulan berapa tahun yang lalu ya saya ikut sama Pastor Jojo sama Pastor Henny di Turki. Ada hallnya Efesus. Kurang lebih seperti itu. Bisa muat 5.000-an orang lebih ini. Siforis. Ada chapelnya gitu. Ini kota cukup penting di Israel waktu itu. Kota di atas bukit mereka udah ngerti. Kota di atas bukit udah tahu itu. Itu kota bukan kota sembarangan. Kota yang hebat. Kota orang-orang kaya, ternama. Orang-orang yang punya nama. Pensiunan-pensiunan Roma punya ada di sana itu. Ya. Jadi kalau orang bawa anaknya jalan lewat Seforis. Nak, tuh lihat tuh. Rumah yang ada di sana. Ih keren-keren ya mama ya. Keren. Kamu harus punya rumah di situ. Kamu harus kerja keras, kamu harus berjuang agar kau punya rumah di sana. Jadi itu sebuah tanda, sebuah kalimat kata-kata, sebuah standar untuk orang-orang bisa berhasil, sukses dan mencapai tujuan dan mimpinya. Kamu harus di sana ya, standarnya ada di sana. Motor, matic,
Kalau standarnya turun, mesinnya mati. Standar hidup Anda itu kalau turun, cepat atau enggak masih mati. Kinerja perusahaan Anda, warung itu begitu standarnya diturunkan, udah enggak tunggu lama deh. Makanya mereka berjuang agar anak-anaknya punya rumah di Sevoris. Yuk berjuang yuk. Taruh strengthmu, taruh kekuatanmu ada di sana. Berjuang sungguh-sungguh. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. All the God colors in the world akan mewarnai dunia. Itu the message Babel ngomong seperti itu. Dengan apa? Dengan kekuatannya, dengan perbuatannya yang ajaib luar biasa. Kemarin saya share di salah satu komsel, Natal komsel. Marlon datang tempat kami. Pimpin pujian saya yang Firman. Saya bagikan tentang palungan Bapak Ibu. Kita udah biasa ya dengar palungan ya. Tapi gak tahu kenapa kemarin tuh ada rahasia palungan baru buat saya sih. Lalu saya sampaikan kepada mereka. Hidupmu kecil kayak palungan. Tapi Tuhan mau agar dari palungan ini muncul sesuatu yang hebat dari hidupmu. Palungan itu biasanya punya 3 makna dan 3 arti. Pertama, palungan itu tempat wadah makanan. Jadi gembala itu kalau sudah pergi ke ladang, malam dia pulang, besok pagi nggak mau ke ladang lagi, maka palunganlah yang harus diisi jerami dan makanan di situ. Yang kedua, palungan itu kadang-kadang dikasih air untuk kambing, domba, minum ada di situ. Bukankah Tuhan berkata, akulah roti kehidupan. Akulah air hidup. Betul gak? Tapi jangan lupa yang ketiga. Palungan itu tempat yang biasanya hewan-hewan setelah makan, setelah minum, berkelamin. Lalu akhirnya mereka bereproduksi dan punya sesuatu. Roh Kudus ajar saya waktu itu, saya share. Karena yang datang profesional muda. Gak mungkin kita pria melahirkan anak. Betul gak? Tanpa penolong, wanita. Pria mengandung banyak. Betul ya? Tapi kalau foto kempes, tahan perut. Karena baru foto. Begitu 1, 2, 3, plung. Gitu ya. Mengandung tapi gak melahirkan gitu loh Pak maksudnya. Gak mungkin pria, gak mungkin itu. Adanya wanita lah. Harus ada penolong gitu. Bukankah Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita? Arti palungan itu sebenarnya gini loh. Dari tahun demi tahun. Harusnya lewat karya Natal dan Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kita. Harusnya setiap Natal ada sesuatu yang baru yang lahir dalam kehidupan kita. Hari ini kita buat ini, tahun depan kita buat apa ya? Tahun depan kita buat apa? Harusnya ada progress, ada next level. Bersyukur, Ici baru 2 tahun kurang lebih ya. Mau tembak ibadah ke-6. Wow, tepuk tangan dong buat Ici luar biasa. Saya kira perkembangan pertumbuhannya luar biasa sekali. Saya tantang saudara pulang dari tempat ini. Jadi manusia yang beda, menyelaraskan hati dengan Tuhan. Proyek-proyek kerajaan Allah dituntaskan, diselesaikan. Dengan segenap hati, segenap kekuatan. Enggak ecek-ecek lagi, enggak ada penurunan standar. Yang ada adalah kenaikan level dan terus naik level. Maka percayalah, orang akan datang kepada saudara. Apapun juga, ini mau bicara soal perusahaan, pabrik saudara, pekerjaan saudara. Come on, tingkatkan nilai kualitas kehidupan kita. Strength lebih lagi, kekuatan untuk berkarya dengan sebuah talent kita. Kita lepaskan sungguh-sungguh. Jadilah hidup yang memberikan aliran dan bukan genangan lagi. Sungai yang terus mengalirkan kehidupan, enggak macet, enggak berhenti ada di sana. Saat kami ke Kapernaum, masuk begitu ya, masuk. Sini chapel, katanya itu chapelnya Maria. Sukanya ibadah di situ. Sebelah sini nih ada taman.
Dan di situ ada patung seperti ini. Guide-nya ngomong gini, Pak tolong lihat tuh patung apa. Saya lihat. Saya kaget karena kakinya ada tanda lubang di situ. Langsung kita udah ngerti itu siapa dia. Ini yang buat orang Eropa sengaja ditaruh di situ sebagai penghargaan. Sesuatu disampaikan bahwa Yesus itu sederhana. Tapi dahsyat. Dia sederhana tapi limpah bagi banyak orang. Dia menuntaskan pekerjaannya dan tidak ada tertinggal sedikit pun sama sekali. Dia nggak mikirkan apapun juga. Itulah kehidupannya Yesus. Don't live to impress, but live to impact. Jangan cuma hidup yang tampak saja. Tapi bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain. Yesus, saya lihat ini. Nangis saya itu. Saya tertegun, saya foto. Tuhan, kau enggak punya rumah. Kau enggak punya segalanya. Target-target pencapaian bukan duniawi semua. Kau enggak lagi mikirkan hidupmu. Tapi kau mikirkan kami. Aku nangis di pinggir situ. Terima kasih Tuhan. Pikiranku yang lama adalah gimana ganti performan ini. Gimana beli itu, beli ini segala macam. Begitu pulang dari sini. Kami belajar untuk mencukupkan diri dengan segala hal. Dan belajar hidup punya dampak bagi orang lain. Ada satu pelukis cukup terkenal. Namanya Adolf Menzel. Orang Jerman. Abad ke-19. Karena kekagumannya sama rajanya. Dia mau lukis rajanya. Dia mau lukis rajanya tuh. Saudara bisa lihat ya. Ini lukisannya gede banget. Ini orang foto di depan lukisan. Orangnya kecil, lukisannya gede banget. Dia udah gambar para jenderal. Dia udah gambar. Belakangnya itu ada pohon-pohon peperangannya. Dia udah gambar pahlawan-pahlawan yang keren luar biasa. Dan dia memang sisakan rajanya jadi gong. Jadi gongnya terakhir lah. Tapi sebelum dia lukis raja itu, dia sudah meninggal dunia terlebih dahulu, menyisakan karya yang belum selesai. Tujuan lukisan ini adalah menggambarkan begitu hebatnya sang raja. Malah rajanya nggak kelukis, ngelukis yang lain. Pelajaran apa yang kita bisa terima? Kita terlalu banyak melukis hidup kita. Dalam ranah apapun kita lukis, keren. Lukisanmu di perusahaan bagus. Bisnis karir, tentang sekolah, keren luar biasa. IP, wow udah bagus banget. Gak pernah dapat jelek, gak pernah. Selalu juara number one. Tapi bicara tentang melukis Tuhan dalam hidup kita. Sehingga bisa terbaca orang lain, itu yang masih kurang tuh. Jika usia Anda mencapai 70 tahun. Ini survei ya Bapak Ibu. 23 tahun habis buat tidur. 20 tahun habis untuk bekerja. 6 tahun untuk makan. 4 tahun untuk berpergian. 4 tahun nonton TV, YouTube dan sebagainya. 6 tahun rekreasi sosmed. 4 tahun untuk sakit. 4 tahun untuk dandan, kurang 1. Sekian tahun macet kalau di Jakarta. Habis. Saya mau tanya, ini usia 70 tahun ya? Untuk ibadah berapa tahun? Kalau hanya 1,5 jam aja. 1,5 jam kayak di ICI ini, 1,5 jam. Sebab kalau mereka udah naik ini, tanda buat saya. Cepat landing. Itu kalau dihitung ya. Untuk ibadah dihitung 70 tahun. 1,5 tahun untuk ibadah. Saya berharap kita pulang dari tempat ini. Dengan pemikiran baru bahwa tahun ini saya mau menuntaskan. Tuhan tetap jadi prioritas dalam hidup saya. Dan yang lain pasti akan diurus Tuhan. Sambil jalan lakukan pekerjaan dan pekerjaan. Makin setia, makin dekat sama Tuhan di tahun ini. Tahun ini, aduh ya ampun. Kita udah dengar sana-sana sini menakutkan sekali. Please,
Deket tau sama Tuhan. Rumus matematika, rumus perusahaan, rumus ekonomi, udah gak bisa nyelamatin kita. Gak bisa. Minggu lalu saya pelayanan perusahaan. Dia punya karyawan 5.000. Dirumahkan 2.500. Kemarin ngomong, Pak Yotam, kami itu kayak Seritek, tahu Seritek ya? Udah di ujung tanduk. Tahun 2022, kondisi kami seperti Seritek. Gak bisa jalan sama sekali. Gak tahu mau kami tutup begitu. Kami cuma bertahan dalam banyak hal. Percaya sama Tuhan. Tuhan turun tangan dan Tuhan pasti bekerja tepat pada waktunya. Dan benar. Saya masih ingat itu, dia ke rumah kami doakan. Bukan jemaat kami sih, tapi kami baik, hubungannya baik. Udah kayak saudara begitu. Di ranah benang, kapas dan main garmennya dia sedang drop-dropnya. Tuhan buka peluang bisnis perumahan, dia buka mulai perumahan. Bangun perumahan, 100 unit, tinggal 1 atau 2 yang tersisa. Tahun ini dia cerita, puji Tuhan Pak. 108 atau 110 kami buatkan unit rumah. Per rumah itu 800 jutaan segala macam. Itu tinggal 2 atau 3 saja. Ini mau buka yang berikutnya. Tuhan tolong kami, pulihkan kami. Orang ini cinta sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Punya rumah sakit, punya Haris sama Pop Hotel. Punya perusahaan begitu banyak. Tapi kalau enggak dekat sama Tuhan, angin badai itu bisa kemana-mana. Apimu di sini. Tapi api itu ditambahkan dengan angin Santa Ana. Itu kayak kipas sate dikipasin. Pakai blower. Itu bisa kemana-mana. Dan habis total. Saya bersyukur. Dia terselamatkan karena dekat sama Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pulang dari tempat ini. Percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang ada pada kita. Gak perlu takut dengan apapun yang terjadi di 2025. Jalani bersama dengan Tuhan. Yakin bahwa ada Tuhan yang hidup. Karena apa? Tuhan akan tetap pertahankan kau ada di bumi ini. Sebelum kau selesaikan tugas kita. Oh ya. Jangan kau kasih titik hidupmu. Karena yang layak kasih titik itu Tuhan saja. Selesaikan dengan baik. Tuntaskan negeri ini, tuntaskan panggilan kita, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Mari kita tuntaskan semua sampai finishing well. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless, God bless.